Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKMM KKK. Saya merupakan dosen Prodi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Warman. Pada hari ini saya akan menampilkan video untuk sebagai bahan PDD UKT PT, yaitu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada sesi ini kami akan menampilkan video pengajaran terkait mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediate pada topik sesi 6, yaitu Manajemen K3 di Tempat Kerja. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah hari ini, yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediate, atau kita biasa sebut dengan K3 Intermediate, di mana sesi hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko K3 di tempat kerja. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Warman, di mana mata kuliah ini memiliki 2 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu diharapkan mahasiswa yang pertama dapat mengidentifikasi terkait dengan bahaya dan risiko di tempat kerja, lalu mahasiswa dapat mengaplikasikannya di tempat kerja terkait dengan bagaimana melakukan manajemen risiko yang nantinya dapat dilakukan pengendalian berupa hierarki pengendalian dan menerapkan program-program K3 di tempat kerja. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di tempat kerja, baik itu peraturan secara regulasi nasional maupun regulasi internasional. Mata kuliah ini terdiri dari 16 sesi. 14 sesi merupakan sesi tatap muka yang dilangsungkan di ruangan kelas maupun virtual, dan 2 sesi yang dilakukan yaitu UTS dan UAS. Bobot dari mata kuliah ini terdiri dari asesmen UTS dan UAS, yaitu sebanyak 30% dan 25%. Kemudian tugas-tugas terkait dengan tugas mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bobot 25%. Kemudian keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%. Dan juga terakhir yaitu kedisiplinan mahasiswa itu afektif dengan bobot 10%. Dalam pembelajaran ini kami menerapkan yaitu dengan melakukan collaborative learning dan contextual learning, di mana mahasiswa diharapkan dapat berkolaborasi untuk memecahkan satu kasus dalam pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, dilakukan juga metode diskusi dalam pembelajaran. Karena diharapkan dari pembelajaran ini mahasiswa dapat memancing kekritisannya dalam melaksanakan pembelajaran perkuliahan. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep-konsep lanjutan keselamatan dan kesehatan kerja yang relevan dengan praktik kesehatan masyarakat di berbagai sektor, terutama industri yang berisiko tinggi. Mahasiswa akan memahami secara sistem hukum dan manajemen K3 nasional yang mengembangkan keterampilan asesmen risiko dan audit K3, serta menganalisis isu kontemporer seperti budaya keselamatan, kelelahan kerja, digitalisasi K3, dan keadilan lingkungan kerja. Dalam mata kuliah ini, referensi yang digunakan adalah referensi yang ditulis oleh dosen pengampunya, yaitu saya sendiri, yaitu terkait manajemen risiko K3 di tempat kerja, serta analisis asesmen risiko K3 di sektor pertambangan. Kemudian terdapat juga referensi-referensi lainnya yang menunjang dari mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediate yang telah dilakukan oleh para ahli. Untuk itu, selanjutnya kita akan menyaksikan
video pembelajaran yang akan dilakukan bersama saya dan mahasiswa terkait dengan sesi 6, yaitu manajemen resiko di tempat kerja. Selamat menikmati. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat selalu ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada sesi hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mungkin bisa dipandu oleh ketua kelasnya di kelas ini, siapa? Ya, boleh, silakan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Bapak Ibu membuka absensinya ya yang ada di STAR, di akun STAR. Sesi kita hari ini di topik ke-6, yaitu manajemen risiko. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka STAR-nya dulu, baru kita nanti memulai pembelajaran. Bapak Ibu, supaya terlebih semangat lagi, kita semangat K3 dulu ya. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah masuk di pertemuan ke-6 pada sesi mata kuliah K3 Intermediate. Mungkin mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi di prodi S2, terutama Bapak Ibu nantinya jika ingin memilih peminatan K3 di semester 2, nah Bapak Ibu harus paham terkait dengan topik-topik yang ada di dalam mata kuliah ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen risiko K3 di tempat kerja. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja. Mungkin ada yang mau memaparkan terkait apa yang sudah dipelajari pada sesi sebelumnya, boleh? Silakan. Minggu lalu kami belajar terkait perbedaan bahaya dan risiko. Lalu kami juga mengidentifikasi bahaya dan risiko di masing-masing tempat kerja, Bu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadine ya sudah men-share terkait dengan apa pembelajaran yang sudah dipelajari di minggu lalu terkait dengan identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja. Dan kemarin kita sudah asesmen ya bagaimana penilaian mengidentifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja tersebut. Nah, setelah kita melakukan identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja, pada part selanjutnya di dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kita akan melakukan yang namanya manajemen risiko di tempat kerja. Adapun di dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang akan kita harapkan, Bapak Ibu dapat membedakan tadi ya, sudah membedakan yang mana bahaya atau hazard dan risk secara tepat. Kemudian diharapkan juga nantinya kita bisa mengidentifikasi bahaya berdasarkan aktivitas kerja. Maka dari itu tadi sudah diberikan tugas ya terkait dengan aktivitas kerja. Lalu kita menilai, karena di dalam manajemen risiko itu kita penting yang namanya scoring, melihat scoring apakah risiko ini masuk dalam kategori tinggi, sedang maupun rendah, dengan melihat nilai likelihood-nya, severity-nya maupun level risikonya. Tetapi karena ini konteksnya S2, Bapak Ibu, kita tidak bisa berpatokan hanya pada nilai scoring. Jadi tetap Bapak Ibu juga harus melihat bagaimana realitanya di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di dalam manajemen risiko, kalau kita lihat manajemen risiko ini dia mengacunya pada ISO 31000. Terkait dengan manajemen risiko. Dia mempunyai 7 siklus di dalam manajemen risiko ini. Yang pertama yaitu penetapan konteks, di mana peran dari komitmen manajemen itu sangat penting. Ya, peran dari top manajemen itu sangat penting untuk kita mengetahui sudah kita bahas pada minggu sebelumnya terkait dengan identifikasi bahaya dan risiko. Proses itu juga penting.
karena Bapak Ibu akan melihat apa saja potensi bahaya yang ada di masing-masing perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, terkait dengan ini, Bapak Ibu bisa membaca referensi yang ada di dalam buku ajar yang saya tulis terkait dengan identifikasi bahaya dan asesmen risiko. Nah, pada sesi ini kita akan fokus kepada analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko. Jadi dari yang Bapak Ibu kemarin sudah breakdown terkait dengan bahayanya yang ada di tempat kerja, seperti apa kita melakukan penilaian terhadap risiko yang ada di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan penilaian ini, kita akan melakukan terkait dengan hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian K3 seperti apa? Ya. Oke, saya sudah menyiapkan studi kasus yang nantinya Bapak Ibu harus pecahkan di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, kita lihat di sini ada gambaran terkait dengan aktivitas kerja yang ada di satu perusahaan, di mana pekerja ini merupakan seorang operator ya, yang tugasnya untuk memindahkan drum ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu lihat kira-kira apa bahaya fisik yang terlihat di gambar ini, lalu siapa yang paling berisiko, dan bagaimana data terkait dengan risiko ini nantinya akan kita buat sebuah program untuk pencegahan. Baik, Bapak Ibu mungkin nanti bisa dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok ya. Silakan untuk berdiskusi. Oke, kita lihat di sini ada gambaran terkait dengan aktivitas kerja yang ada di satu perusahaan, di mana pekerja ini merupakan seorang operator ya, yang tugasnya untuk memindahkan drum ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu lihat kira-kira apa bahaya fisik yang terlihat di gambar ini, lalu siapa yang paling berisiko, dan bagaimana data terkait dengan risiko ini nantinya akan kita buat sebuah program untuk pencegahan. Baik, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mendiskusikan terkait dengan studi kasus tadi ya. Kita lihat dari sisi manajemen risiko. Nanti Bapak Ibu akan membuat matriks seperti ini yang kita akan menunjukkan dari risiko yang tadi sudah Bapak Ibu tuliskan. Risiko tersebut masuk di bagian kategori matriks apa? Ya. Nanti silakan didiskusikan. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan kembali ke saya. Nanti silakan didiskusikan. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan kembali ke saya. Kelompok ini dari yang tadi studi kasusnya mengambil risikonya terkait apa? Yang terjatuh ya. Terjatuh ya. Iya. Karena tadi ada bahayanya, ada kebocoran dari tangkinya itu ya. Oke, mungkin boleh nanti dilihat. Untuk penilaian skornya, kan tadi sudah identifikasi risikonya kita sudah punya. Nah, bisa kita menelitikan antara likelihood dan severity-nya seperti apa. Iya. Oke. Jadi kalau kelompok ini kira-kira melihat dari sisi bahaya ini, melihatnya seperti apa? Apa bahaya yang ada di sana? Ya, jadi dari air ya, tumpahan zat kimianya itu ya, yang menyebabkan risikonya kira-kira apa? Kalau dari terpleset, terjatuh ya. Oke. Ya, bisa jadi karena dia zat kimianya itu. Oke.
Nah, nanti mungkin bisa tabel yang sudah saya bagi di akun Star ya. Nanti boleh diisi starnya dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk absen ya. Ya, untuk sesi diskusi kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari tadi diskusi yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya dari masing-masing kelompok atau mungkin ada kelompok yang volunteer ingin men-sharing terkait dengan hasil diskusinya, boleh silakan. Oh ya, silakan Mbak Laila. Berdiri atau? Oh, boleh berdiri. Baik Bu, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan coba sampaikan bahaya apa saja yang sudah kami analisa. Jadi yang pertama ada bahaya kimia, yaitu terdapat ceceran oli di lintasan pengangkutan bahan tersebut. Kemudian yang kedua ada bahaya ergonomi. Jadi dari posisi penarikan si petugas atau karyawannya tersebut tidak sesuai. Kemudian ada bahaya psikologi Psikososial dari shift kerjanya. shift kerjanya, iya. Jadi juga bahaya fisiknya terkait pencahayaan karena dirasakan di lokasi gudang tersebut cukup gelap seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lainnya ada yang ingin menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan dari kelompok 1, silakan. Atau punya gambaran sendiri terkait dengan kasus ini, boleh. Ya, Izin Bu Ge. silakan. Kalau dari kami, dari kelompok 2 tadi udah berdiskusi juga. Kalau dari kami sama sih seperti Mbak Lela yang tadi dipaparkan dari kelompok 1, tapi ada satu tambahan yaitu identifikasi kami, yaitu adanya bahaya dari biologi. Bahaya biologinya yaitu kemungkinan ada jamur di dinding-dinding karena di situ kan tidak terlihat adanya ventilasi seperti itu dan keadaannya gelap, jadi memungkinkan seperti jamur atau parasit gitu bisa berkembang ya di situ. Begitu sih Bu Ge. Terus kalau sama kami juga hasil perhitungannya juga di sedang karena kemungkinan cedera yang diakibatkan itu belum sampai fatal atau kehilangan anggota badan seperti itu. Masih seperti itu aja sih Bu Ge. Mungkin ada yang tambahan nggak dari teman-teman? Bapak Ibu, sampailah kita di akhir sesi untuk hari ini. Ya, tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana melakukan hiradesi ya dari salah satu bagian dari manajemen risiko tersebut ya, sehingga kita sudah tahu nih yang membedakan benar-benar yang membedakan bagaimana bahaya dan risiko itu seperti apa sampai pada pemberian scoring pada form hiradesi. Nah, untuk tugas berikutnya yang nantinya kita akan pelajari di sesi berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibuka starnya masing-masing di bagian aktivitas ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah sematkan beberapa soal yang harus Bapak Ibu jawab yang nantinya sebagai bahan pertanyaan pemantik pada saat diskusi di minggu depan. Fokus acuan kita karena tadi sudah sampai pada penilaian risiko, fokus kita adalah pada nantinya adalah kontrol apa, pengendalian apa yang nanti perlu kita lakukan ya. Jadi dari studi kasus yang tadi mohon dikembangkan untuk dibuat bagaimana pengendalian atau hierarki pengendalian yang nantinya akan dibuat. Jadi Bapak Ibu, inti dari mata kuliah kita hari ini adalah kita tahu bahwa sebuah bahaya atau risiko itu tidak bisa kita hilangkan secara total. Dia pasti ada. Tetapi yang bisa kita kurangi adalah nilai dari risiko tersebut. Ya. Yang pertama nanti di tempat kerja Bapak Ibu harus mengenali seperti apa kondisi risiko di tempat kerjanya masing-masing. Lalu kita harus mengelola sistemnya. Jadi kita harus mempunyai sistem yang baik. Kita bekerja itu adalah satu sistem kesatuan. Tidak ada namanya top manajemen yang lebih tinggi atau staff yang lebih rendah, tetapi kita satu kesatuan. Sehingga dengan membutuhkan sistem yang baik, pastinya K3 juga akan berjalan baik di tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian pelibatan semua pihak juga diperlukan dalam melakukan K3 di tempat kerja. Lalu
perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan. Jadi risiko itu tidak dapat dihilangkan, namun kita bisa mengelola dengan tadi sistem yang baik. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita hari ini. Saya harap nanti tugasnya dapat dikumpulkan sebelum H-1 sebelum sesi ya. Silakan nanti login di masing-masing akunnya. Terima kasih Bapak Ibu atas pembelajarannya. Mudah-mudahan ini memberikan insight baru kepada Bapak Ibu nantinya dan bisa diterapkan di tempat kerja. Akhir kata saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan untuk pernyataan diri dosen pada bidang UKT PT Unjuk Kerja Perguruan Tinggi Tridharma untuk dosen. Baik, tadi kita telah menyaksikan terkait dengan materi pembelajaran yang dilakukan pada kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Intermediate pada sesi 6, yaitu mengenai tentang manajemen risiko di tempat kerja. Adapun hal yang dapat kita pelajari pada sesi 6 ini yaitu mahasiswa mengenali teknik mengenai terkait dengan manajemen risiko di tempat kerja berdasarkan ISO 31001. Tadi juga di awal sesi mahasiswa juga telah menerapkan terkait dengan identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja. Kemudian mahasiswa melakukan diskusi dan sharing terkait dengan studi kasus yang telah diberikan oleh dosen penampu ya. Kemudian mana studi kasus tersebut menjelaskan terkait dengan bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi di tempat kerja dan bagaimana mahasiswa dapat menentukan scoring risiko untuk menentukan program prioritas apa yang diperlukan oleh mahasiswa untuk nantinya dapat membuat program pengendalian yang baik. Untuk sebab itu, maka proses manajemen risiko ini penting untuk dilakukan. Kemudian dilakukan juga sharing bersama karena metodologi pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan ini adalah berbasis collaborative learning, sehingga mahasiswa program studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman diharapkan untuk dapat berkolaborasi membentuk sebuah tim untuk menjawab studi kasus yang telah diberikan. Mahasiswa saling berdiskusi, kemudian memaparkan terkait dengan bagaimana pendekatan atau bagaimana critical thinking yang mereka bangun untuk menjawab studi kasus tersebut. Dalam studi kasus tersebut juga ternyata ada beberapa persepsi-persepsi yang harus diluruskan. Untuk sebab itulah dosen hadir sebagai fasilitator dalam pembelajaran ini. Kemudian di akhir sesi mahasiswa mempresentasikan apa yang sudah didapat dari perkuliahan bersama kelompoknya masing-masing, sehingga di sana terjadi interaksi, tidak hanya dosen yang memberikan pemaparan, tetapi juga mahasiswa memberikan argumentasinya terkait dengan case study manajemen risiko di tempat kerja tersebut. Sehingga kemudian pada sesi akhir mahasiswa setelah selesai melakukan diskusi, mahasiswa akan melaksanakan presentasi. Masing-masing kelompok atau kelompok yang volunteer akan mengajukan terkait dengan argumentasinya terkait dengan case study tadi gitu ya. Nah, tadi kita dapat melihat bahwa ada dua persepsi terkait dengan manajemen resiko yang perlu dilakukan terkait dengan case study ini. Nah, disinilah peran dosen sebagai fasilitator dalam perkuliahan untuk meluruskan, melihat bagaimana penyesuaian antara teori dan prakteknya di lingkungan kerja. Baik, mungkin sekian yang dapat kami paparkan terkait dengan video pembelajaran hari ini untuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi.
saya harapkan dengan adanya video ini dapat membantu proses penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman yang telah memberikan support kepada seluruh dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sedang menjalani proses sertifikasi dosen. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman yang telah memberikan supportnya kepada kami seluruh dosen yang saat ini mengikuti sertifikasi dosen 2026. Selain itu kami ucapkan terima kasih juga pada seluruh pihak yang mensupport kami dari mulai mahasiswa, tim tenaga kependidikan, teman-teman dosen, serta terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada panitia penyeleksi sertifikasi dosen Kemendikti Saintek 2026. Semoga proses ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM MKKK dari Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Pamit undur diri. Semoga video ini dapat memberikan informasi bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.